Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Silakan duduk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat pagi Mbak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya Mbak? Untuk saat ini agak pusing sih Bu sebenarnya, agak kurang sehat. Lagi Udah sakit. makan tapi? Udah makan dan minum obat juga. Sebelum Ibu mulai sesi konseling pada pagi hari ini, Iya. alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Sebelum memulai lanjut sesi konseling pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu dan dimulai dari Ibu terlebih dahulu. Baik, Perkenalkan, nama saya Fatma Indriani Astuti, biasa dipanggil Fatma. Rumah saya di Panti Parangtritis Risbo. Mbak. Baik Ibu. Selanjutnya perkenalan dari Mbak terlebih dahulu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Nur Hayati, biasanya dipanggil Haya. Iya. Alamat saya di daerah Minggir Bu, Sleman. Oh, Minggir. Iya. Berarti dekat sama sekolah. Deket Ibu termasuk. Dari kelas berapa, Mbak? Dari kelas 8E Ibu. Sebelumnya Ibu cuma mempunyai waktu kurang lebih 40 menit untuk melaksanakan sesi konseling pada pagi hari ini. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Ibu. Nah, jadi kemarin Ibu itu dapat laporan dari wali kelas kalau Mbak Aya itu susah untuk mengatur waktu ya di sekolah. Nah, kalau kayak gitu berarti Mbak Aya bisa coba menceritakan permasalahan yang Mbak Aya alami. Baik Bu. Kan jadi gini Bu ceritanya. Kan saya ikut ekstrakurikuler. Nah, iya aduh saya susah ya Bu nyebutnya. Mohon maaf ya Bu ya. Nggak apa-apa Mbak. Jadi saya tuh nggak bisa bagi waktu antara belajar dengan kegiatan itu Ibu. Terus kayak saya malah lebih mentingin kegiatan ekstrakurikulernya dibandingkan belajar. Nah jadi soalnya apa ya Bu ya, mungkin karena saya juga udah kesenangan gitu ya ngikutin kegiatan itu. Terus kalau belajar tuh kadang mau belajar kan keburu capek ya Bu dari kegiatan, jadi bingung bagi waktunya gimana. Di situ sih Bu. Oh, berarti permasalahan yang Mbak alami itu tidak bisa mengatur waktu ya? Iya, nggak bisa ngatur waktu. Berarti kayak misal mana yang baik untuk belajar, mana yang baik untuk ekstrakurikuler. Tapi lebih sering main ke ekstrakurikuler daripada belajar. Iya Ibu, lebih sering main itu. Oh, sukanya di apa kalau di ekstrakurikuler? Ikutnya ini kayak lomba voli Ibu. Kebetulan saya suka voli. Oh, itu udah tingkat apa? Tingkat kabupaten. Oh, berarti ini ya pintar di ekstrakurikulernya ya daripada di belajaran. Iya sih Bu, bisa dibilang seperti itu. Jadi kayak ya bingung juga sih Bu, karena kan nilai-nilai saya jadi jelek juga ya. Jadi menurun ternyata. Iya. Padahal sebelum ikut kegiatan nilai saya masih bagus-bagus aja, aman gitu. Tapi setelah ikut kegiatan tuh malah jadi berkurang nilainya. Iya. Jadi bingung. Jadi gini Mbak, kalau saran dari Ibu atau menurut dari Ibu itu lebih baik Mbak Aya mencoba mengatur waktunya ini main ekstrakurikuler dan sama belajar. Kalau misal ekstrakurikuler kan biasanya habis pulang dari sekolah. Kalau belajar kan fokus ke belajar dulu. Kalau ke misal ekstrakurikuler berarti kan sore nih. Jadi kalau misal udah capek pasti kan males ya ngerjain tugas. Ya males buat belajar. Tapi kan kalau misal kita udah punya niatan dari itu kan hobinya Mbak Haya, mau ikut apa, mau ikut ekstrakurikuler apa. Tapi kan kalau menurut dari Ibu itu dibuat jadwal terlebih dahulu dengan cara misal mengatur waktunya ini. Kalau misal ekstrakurikulernya nanti sore kan habis dari ekstrakurikuler bisa istirahat nih, tidur dulu, terus sekolahnya baru ngerjain belajar tugas dari sekolah. Biasanya kan kayak gitu. Jadi banyak ini yang ikut ekstrakurikuler. Banyak Ibu di teman-teman. Oh, berarti apa Mbak Haya sudah bisa mengatur waktunya? Ya itu tadi masih bingung sih Bu, harus gimana. Coba besok ini buat jadwal terlebih dahulu untuk melaksanakan ekstrakurikuler sama belajar. Nanti di
didahulukan yang belajar dulu biar nanti nilainya lebih bagus. Terus kalau yang ekstrakurikuler ditingkatkan lagi, tapi jangan lupa belajar dari yang sekolah buat yang bukan ekstrakurikuler biar nilainya sama-sama bagus, nggak di akademik tapi juga di non akademik. Baik Ibu. Terus kemarin kalau Mbak Aya tidak bisa mengatur waktu, yang didapatkan dari Mbak Aya itu nilainya jelek. Iya. Nah, terus kalau misal udah Ibu kasih saran sama udah Ibu kasih masukan, kedepannya kedepannya Mbak ingin seperti apa? Pengen berubah sih Bu pastinya. Berubahnya kayak mau mengatur waktunya dengan baik, apa mau membuat jadwal atau tetap mau dua-duanya, mau belajar ya mau punya ekstra. Lebih tepatnya saya ingin berubah dalam artian harus bisa bagi waktu sih Bu. Jadi jangan ada yang dikorbankan, dua-duanya harus diselamatkan gitu untuk kegiatannya dan juga untuk belajarnya. Iya sih Mbak, benar itu harus dimulai dari sejak dini juga, sejak sekarang. Nanti kan kalau misal kita udah kecanduan ke ekstrakurikuler pasti kan nilainya belajarnya menurun terus. Jadi kita nanti kalau misal mau cari sekolah juga susah, karena kan ekstrakurikuler juga cuman ada kalau kita masih SMP, SMA juga ada, tapi kan lebih banyaknya ke belajar. Iya, biasanya kayak gitu. Berarti yang ingin Mbak Haya lakukan setelah melakukan manajemen waktu gimana itu? Yang jelas saya akan bagi waktu kayak untuk belajar jam berapanya. Terus nanti kalau udah capek mungkin saya istirahat sebentar, tapi jangan sampai lupa buat belajar sih Bu. Iya, karena kan kita sekolah juga mencari ilmu yang terutama untuk belajar. Kalau misal ekstrakurikuler kan cuma kayak hobi, cuma cari piagam atau piala, cuma buat tambahan. Tapi yang lebih penting belajarnya Mbak Haya disemangatin, terus semangat belajarnya sama ekstrakurikulernya juga semangat, tapi lebih tepatnya ke belajar aja, biar nilainya bagus, semuanya juga bagus. Terus setelah itu kan biasanya kalau misal Mbak Haya ini nggak bisa mengatur waktu, dampaknya Mbak Haya itu apa yang didapat setelah itu tidak bisa mengatur waktu? Yang lebih saya rasakan tuh ini sih Bu, nilainya tadi Bu, nilainya turun. Dan saya tuh jadi kayak menyepelekan pelajaran juga. Karena kan saya malah jadi fokus ke kegiatannya dibandingkan ke pelajaran. Mungkin lebih ke yang saya dapatkan lebih ngerugiin diri sendiri sih Bu sebenarnya. Itu yang saya rasakan. Tapi orang tua tahu nggak Mbak kalau misal Mbak Haya nilainya turun gitu? Nggak tahu sih Bu, saya diam-diam. Oh, nggak pernah cerita berarti sama orang tua? Nggak pernah terbuka gitu ya? Kalau saya ceritanya ya bagus-bagus aja, kalau nilainya jelek saya nggak berani. Takut dimarah Bu. Iya sih. Tapi ya itu juga tergantung pada diri kita sendiri kalau kayak gitu nilai juga. Tapi kan takutnya nanti kok prestasinya jadi menurun karena gara-gara itu mah mentingin ekstrakurikuler daripada belajar. Berarti dapat berarti kedepannya Mbak Haya bisa mengubah sifatnya Mbak Haya menjadi lebih baik lagi dan untuk tetap belajar semangat dan ekstrakurikulernya boleh dilanjutkan lagi tetapi belajarnya tetap semangat juga. Iya Bu, terima kasih. Terus perasaannya Mbak Haya gimana sekarang? Lebih lega sih Bu karena udah paham saya harus bagaimana. Iya, karena kan Ibu juga cuma bisa membantu, mengasih saran, mengasih nasihat kepada Mbak Haya semoga kedepannya lebih baik lagi dan apa yang Mbak Haya inginkan bisa tercapai, kayak misal belajar nilainya tetap bagus, bisa mendapatkan ranking, terus ekstrakurikulernya bisa ditingkatkan lagi biar dapat mewakili sekolah lagi besok. Iya Ibu. Terus berarti kesimpulan dari permasalahan Mbak Haya yang alami, Mbak Haya itu tidak bisa mengatur waktu,
lebih tepatnya mementingkan ekstrakurikuler Iya. daripada belajar di sekolah. Iya, Karena iya. kan Mbak Haya itu lebih suka di ekstrakurikuler daripada di pembelajaran. Iya. Jadi ibu mempunyai nasihat buat Mbak Haya kedepannya lebih bagus, tetap semangat, Iya, tetap Ibu. melaksanakan apa yang Mbak Haya inginkan, apa yang Mbak Haya cita-citakan. Jadi tetap belajar, tetap mengerjakan ekstrakurikuler. Terus kalau misal ada tugas yang dikerjakan, terus misal ada pelajaran yang tidak bisa tanya ke temannya. Iya, Ibu, terima kasih. Apa Mbak Haya sudah paham untuk konseling individu pada pagi hari ini? Sudah paham, Ibu, terima kasih. Sudah jelas? Sudah jelas, Ibu. Sebelum Ibu cukupkan, nah Ibu ada acara rapat. Iya, Ibu. Konseling pada pagi hari ini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Saya pamit duluan ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.